Assalamualaikum pendengar pengantar tidur, apa kabar? Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah dari Abu al-Ash menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda Quraisy ini nasabnya mulia. Dia adalah Abul Ash bin Arabi bin Abdul Uzza bin Abdul Ashishams bin Abdul Manaf bin Qusay al-Quraisy al-Absyami. Ia adalah suami dari putri sulung Rasulullah, Zainab radhiyallahu anha. Ibunya adalah Halah bin Khuwailid, saudari perempuan Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memujinya. Dia berbicara padaku dan ucapannya jujur. Dia berjanji padaku dan ia tepati janjinya. Abul As juga adalah seorang yang dikenal amanah. Ia termasuk laki-laki Quraisy yang diperhitungkan dalam kekayaan, amanah, dan kepandaian berdagang. Menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih berada di atas agama nenek moyangnya hingga mendekati penaklukan kota Mekah. Suatu hari pada bulan Jumadil Ula tahun 6 Hijriah, Abul As bersafar dagang menuju Syam. Ia membawa harta orang-orang Quraisy dan barang dagangan mereka. Saat ia selesai berdagang dan menemui kafilahnya, pasukan Rasulullah menemuinya. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah sendiri yang mengarahkan pasukan itu menuju kafilah dagang yang ada Abul As di dalamnya. Pasukan itu terdiri dari 700 orang penunggang kuda. Mereka dipimpin oleh Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Pasukan ini berhasil mengambil harta yang dibawa di atas hewan dan menawan sejumlah orang. Namun, Abul As berhasil melarikan diri. Saat pasukan itu tiba di kota Madinah dengan bawaan mereka, Abul As menemui mereka di malam harinya dalam rangka meminta hartanya. Ia menemui Zainab putri Rasulullah dan meminta perlindungan padanya. Ia pun memberinya perlindungan. Pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah untuk sholat subuh. Beliau terkejut dan bertakbir. Orang-orang yang bersama beliau pun ikut bertakbir. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Zainab berteriak, "Aku telah memberi jaminan pada Abul As bin Arabi." Setelah Rasulullah usai menunaikan sholat, beliau menghadap pada jamaah. Beliau bersabda, "Jamaah sekalian, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar?" Mereka menjawab, "Iya." Beliau meneruskan, "Demi Allah, aku tak tahu apapun dari Zainab hingga aku mendengar yang kalian dengar. Sesungguhnya perlindungan itu berlaku walaupun dari rakyat biasa kaum muslimin. Karena jaminan keselamatan itu, meskipun berstatus perang dengan orang-orang kafir Mekah, Abul As tidak boleh disentuh oleh kaum muslimin." Dari masjid, Nabi masuk ke rumah putrinya Zainab. Beliau berkata, "Anakku, berilah padanya layanan yang terbaik, tapi jangan biarkan ia berduaan bersamamu karena engkau tidak halal untuknya." Dalam riwayat lain juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah pernah mengirim pasukan perang dan mereka mendapatkan banyak harta dari Abul As. Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Laki-laki ini dari kalangan kita, sebagaimana yang kalian tahu, sama-sama Quraisy. Kalian telah mendapatkan harta darinya. Kalau kalian berkenan, kalian bisa mengembalikan harta itu padanya, karena kita suka melakukan yang demikian. Namun kalau kalian enggan melakukannya, memang itu adalah harta fainya yang Allah anugerahkan pada kalian. Kalian yang lebih berhak terhadap harta tersebut." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami lebih memilih mengembalikan padanya." Aisyah menyatakan, orang-orang pun mengembalikan harta itu sampai-sampai seutas tali, wadah air yang usang dan kantong kulit. Tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Kemudian Abul As membawa itu semua menuju Mekah dan ia berikan kepada pemiliknya masing-masing dari relasi dagangnya. Kemudian Abul As berkata, "Wahai orang-orang Quraisy sekalian, apakah masih tersisa harta kalian padaku yang belum kalian ambil?" Mereka menjawab, "Jazakallahu khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sungguh kami tahu engkau adalah seorang yang menunaikan amanah dan mulia. Dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kalian tidak menghalangiku memeluk Islam kecuali kalian sangka kalau aku memeluk Islam, aku akan mengambil harta kalian. Saat Allah telah menyerahkan itu semua pada kalian, selesai urusanku dan aku memeluk Islam," kata Abul As. Kemudian dia berangkat menuju Rasulullah ke Madinah.
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, saat orang-orang Mekah mengutus seseorang untuk menebus tawanan mereka di perang Badar, Zainab binti Rasulullah yang saat itu masih tinggal di Mekah mengirim tebusan untuk suaminya Abul As. Ia mengirimkan kalung yang merupakan pemberian ibunya Khadijah. Ibunya yang menghadiahkan kalung itu saat ia mulai berumah tangga. Melihat kalung itu, Rasulullah begitu terenyuh pada putrinya. Beliau berkata pada para sahabat, kalau kalian berpandangan membebaskan tawanannya dan mengembalikan hartanya, lakukanlah. Para sahabat menjawab, tentu Rasulullah. Mereka pun membebaskan Abul As dan mengembalikan harta tebusannya. Rasulullah berkata pada Abul As agar mereka merelakan Zainab untuk tinggal bersamanya di Madinah. Walaupun ucapan ini tersirat dari Rasulullah, tapi Abul As paham Nabi menginginkan hal itu. Lalu Nabi berpesan pada Zaid bin Harithah dan seorang Ansyar, tunggu di daerah Bati Najih sampai Zainab menemui kalian berdua, lalu temanilah dia. Sesampainya di Mekah, Abul As meminta istrinya agar menyusul ayahnya. Zainab pun keluar Mekah secara terang-terangan. Ibrahim bin Al-Muzir mengatakan Abul As bin Arabi wafat di masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, tepatnya di bulan Zulhijjah tahun 12 Hijriah. Demikian kisah dari Abul As menantu Rasulullah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.